Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur dan henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali bersua ya dengan siswa-siswi kelas 9 SMP Islam Nuha dalam agenda lanjutan kita masa pengenalan lingkungan sekolah untuk penyampaian materi terkait pembagian roster belajar dan kelompok tahfiz ya. Salawat dan salam pada Rasulullah SAW, begitu juga pada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintakan Allah. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan ya susunan roster atau jadwal mata pelajaran kita terkhusus untuk pembelajaran tatap muka terbatas yaitu PTMT ya SMP Islam Nuha tahun pelajaran 2021-2022. Kita mulai dari kelas 9A ya. Untuk kelas 9A ya bisa dilihat. Nah, ini dia rosternya. Nah, ini dia. Perhatikan ya. Jadi anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintakan Allah. Ini nantinya akan kami bagikan ya, bagikan ke grup kelas masing-masing ya melalui bantuan wali kelas atau nanti ketika anak-anak Ustadz sudah hadir ke sekolah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas, kami akan bagikan ya. Jadi inilah susunan jadwal mata pelajaran untuk pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT untuk kelas 9A ya, seperti yang sudah Ustaz sampaikan sebelumnya. Kita awali dengan kegiatan pagi ya, kemudian dilanjutkan dengan tahfiz, kemudian ada pelajaran-pelajaran yang diniyah ya, diniyah dan mata pelajaran umum ya, seperti prakarya, bahasa Indonesia, akidah, shorof ya, hadis, matematika, tarikh, qiraah, nahwu, IPA, penjas, fikih, bahasa Inggris dan akidah ya. Nah, jadi inilah susunan mata pelajarannya. Ini untuk kelas 9A ya. Kemudian kita lanjutkan masuk ke kelas 9B ya. Ini untuk kelas 9B anak-anak Ustaz ya, bisa dilihat ya. Ini dilihat saja dulu, insyaallah akan kita bagikan nanti lebih jelasnya. Nah, ini dia untuk kelas 9B. Ya, sama halnya dengan kelas 9A, ya, susunan atau muatan mata pelajarannya sama ya. Kita mulai dengan kegiatan pagi, kemudian tahfiz, kemudian ada pelajaran mata pelajaran diniyah atau agama dan mata pelajaran umum ya. Bahasa Indonesia, prakarya, qiraah, bahasa Inggris, matematika, hadis, shorof, tarikh, penjas, nahwu, shorof, IPA ya, bahasa Inggris, kemudian akidah dan fikih. Nah, inilah dia susunan mata pelajarannya untuk kelas 9B. Ya. Kemudian kita berlanjut ke kelas 9C ya. Nah, bisa dilihat inilah susunan jadwal mata pelajaran untuk kelas 9C. Ya, sama halnya dengan 9A dan 9B. Di awal dengan kegiatan pagi, kemudian tahfiz, kemudian diikuti dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya, yaitu pelajaran umum dan pelajaran diniyah atau agamanya. Baik, inilah dia susunan mata pelajaran untuk kelas 9C. Dan terakhir ya, terakhir kita akan tampilkan untuk kelas 9D. Nah, bisa dilihat ya. Inilah dia susunan mata pelajaran pembelajaran tatap muka terbatas kita untuk kelas 9D. Sama halnya dengan kelas 9 yang sebelumnya ya.
Dimulai dengan kegiatan pagi, tahfiz, kemudian diikuti dengan mata pelajaran agama atau diniyah dan mata pelajaran umum bergantian. Perlu kami sampaikan kembali anak-anak ustaz yang ustaz banggakan, anak-anak ustaz saya cintai karena Allah, ya, untuk pembelajaran tatap muka terbatas kita yang sebenarnya waktu normalnya satu les itu sebanyak 40 menit, ya. Waktu normal jumlah jam pelajaran, durasi jam pelajaran SMP itu sebesar 40 menit per lesnya. Maka untuk pembelajaran tatap muka terbatas, ya, untuk pembelajaran tatap muka terbatas kita kurangi, ya, kita kurangi karena memang kita masih masa new normal, ya. Maka kita kurangi durasinya yang sebelumnya 40 menit menjadi 25 menit. Dengan demikian anak-anak ustaz lebih awal pulangnya. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, lebih awal pulangnya. Kalau masuknya sama seperti halnya masuk yang biasa, ya. Jadi 7 lebih 10 menit sudah harus hadir ke sekolah, karena pada pukul 7.15 menit kita sudah mulai masuki kegiatan pagi, ya. Kemudian lanjutkan dengan tahfiz dan pelajaran-pelajaran yang lainnya, baik itu diniyah maupun mata pelajaran umum. Taib, ini untuk jadwal mata pelajaran, ya. Selanjutnya anak-anak ustaz banggakan, anak-anak ustaz cintai karena Allah, terkait dengan pembagian kelompok tahfiz, insyaallah ustaz akan kirimkan paling lama besok, ya, ke grup kelas antum atau antuna melalui bantuan wali kelas, ya. Bisa dilihat paling lama besok sudah bisa dilihat pembagian kelompok tahfiznya untuk kelas 9, dari kelas 9A sampai kelas 9D. Perlu kami ingatkan kembali anak-anak ustaz banggakan, anak-anak ustaz cintai karena Allah, sebagaimana yang pernah ustaz sampaikan sebelumnya, bahwasanya kita punya target tahfiz itu sebanyak 8 juz dalam kurun waktu 3 tahun. Oleh karena itu anak-anak ustaz, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Apatah lagi, ya, ulun nuha memang mengambil kebijakan meniadakan PR, ya. Jadi antum alhamdulillah diuntungkan dengan tidak adanya PR. Jadi sehingga antum memiliki waktu yang lebih banyak. Jadi waktu yang lebih banyak itu bisa antum atau antuna gunakan untuk mengulang hafalan, ya. Kemudian menambah hafalan baru dan mengulang pelajaran-pelajaran lainnya, yaitu pelajaran agama dan pelajaran umumnya. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi mendapatkan keringanan dengan ditiadakannya PR bukan berarti antum atau antuna tidak belajar, ya. Jadi kita harus menghapus image bahwasanya belajar itu harus ada PR terlebih dahulu, tidak. Jadi tidak harus menunggu adanya PR baru kita belajar. Seharusnya kita bersyukur, berarti kita memiliki waktu yang lebih lapang. Kita diuntungkan dengan tidak adanya PR, artinya antum atau antuna mempunyai kelapangan waktu, ya, waktu yang lebih banyak lagi, sehingga bisa lebih memaksimalkan mengulang hafalan, menambah hafalan baru, dan mengulang pelajaran-pelajaran yang lainnya, ya. Yang belum paham dikuatkan lagi di rumah dengan diulang-ulang, ya. Jadi sehingga waktu antum atau antuna yang begitu banyak, ya, apalagi dalam masa daring seperti ini, itu waktunya sangat lapang. Jadi gunakanlah dengan semaksimal mungkin, ya, dengan ditambah lagi atau diuntungkan lagi dengan tidak adanya PR. Jadi sehingga bisa memaksimalkan untuk pembelajaran materi-materi yang lain. Jadi selalu ingat anak-anak ustaz, selalu diingat bahwasanya kita punya target hafalan yaitu 8 juz. Sebagaimana yang pernah ustaz sampaikan bahwasanya kalaulah materi itu kita bagi, ya, atau target itu kita bagi, maka di kelas 7 antum atau antuna diharapkan sudah mampu menghafal 3 juz. Kemudian di kelas 8 dilanjutkan di kelas 8 antum atau antuna juga sudah bisa menyelesaikan 3 juz, dan terakhir di kelas 9 antum atau antuna hanya cukup untuk mencapai target, ya, untuk mencapai target yang kita berikan dari sekolah. Jadi tinggal 2 juz lagi untuk di kelas 9.
Karena nantinya di kelas 9 untuk siswa-siswi kelas 9 itu sudah mulai banyak ujian ya. Ya, ujian sekolah ya. Jadi oleh karena itu cukup di level kelas 9 ini dicukupkan dengan target hafalannya 2 juz. Jadi dengan total dengan pembagian tadi 3 juz di kelas 7, 3 juz di kelas 8 dan 2 juz di kelas 9, maka totalnya adalah 8 juz dalam kurun waktu 3 tahun. Ya. Nah, Ustadz ya. Jadi selalu ingat target. Sebagaimana pernah Ustadz sampaikan, belajar harus punya target. Iya. Kita belajar harus punya target, target hafalan ingat. Oh ya, ana harus mencapai sekian juz ya. Dan ini merupakan target dari sekolah. Ketika antum mempunyai kapasitas atau kemampuan yang lebih, ya silahkan antum bisa tambah lagi hafalannya. Ini target bisa dikatakan ya, kalau untuk dari sekolah ini target yang kita buat karena memikirkan beban belajar antum yang lain ya. Oleh karena itu, tapi jika antum mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya, antum mampu mempunyai kompetensi yang lebih untuk menghafal ya, untuk menghafal lebih dari 8 juz silahkan. Seperti itu dia anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, anak Ustadz saya cintai karena Allah. Oleh karena itu, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, coba buat susunan agenda harian kita harus dibuat. Jadi setiap kegiatan harus tertata dengan rapi, termanage dengan rapi, sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Ya, jangan lupa kita punya target hafalan tahfiz ya, 8 juz. Kemudian untuk bahasa Arab kita punya target, anak-anak kami sudah mampu ya berbahasa Arab dasar dengan aktif ya, aktif nantinya. Dan untuk mata pelajaran umum kita punya target yaitu mampu lulus ujian nasional atau ujian akhir dengan nilai yang baik. Jadi kita upayakan semaksimal mungkin ya, kita tingkatkan semangat belajar kita untuk mencapai 3 target ini, yaitu dari tahfiz, dari mata pelajaran agama atau bahasa Arab serta dari mata pelajaran umumnya. Tapi anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz saya cintai karena Allah. Mungkin ini sampai di sini dulu ya, materi yang dapat Ustaz sampaikan terkait dengan pembagian roster belajar ya, dan teknis pelaksanaan pembelajaran berikut dengan tahfiz. Karena insya Allah pembagian kelompok tahfiz Ustaz akan bagikan paling lama besok ya ke grup kelas masing-masing melalui bantuan dari kelas. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah nanti ini akan kita bagikan. Jadi kalau untuk di video ini kan kesannya dia terlalu cepat ya, belum bisa dicatat ya. Nanti insya Allah akan kita bagikan ke grup kelas masing-masing, yaitu jadwal belajar dan pembagian kelompok tahfiznya. Dan ketika nanti antum hadir tatap muka terbatas ke sekolah ya sesuai dengan jadwalnya, maka kita akan bagikan ya, kita akan kasihkan kopian rosternya ya, jadi biar bisa lebih enak lagi melihatnya. Taib, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada perkataan Ustaz mungkin yang tidak pada tempatnya atau menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari Ustaz dan dari syaitan. Kepada Allah Ustaz mohon ampun ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.